Keputusan Rapimnas Partai Golkar yang memberikan tiket cawapres kepada Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka dinilai sebagai manuver politik tidak lazim. Pasalnya, putra sulung Presiden Joko Widodo, Jokowi, tersebut masih tercatat sebagai kader PDIP. Selain itu, Partai Golkar sendiri memiliki banyak kader-kader potensial yang sebenarnya lebih layak diusung menjadi cawapres pendamping Prabowo Subianto. Sebut saja nama mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil yang selalu merajai survei elektabilitas cawapres, namun akhirnya harus kecewa lantaran tidak diberikan tiket cawapres. Padahal, Ridwan Kamil sendiri sebelumnya sempat santer ingin dipinang oleh PDIP untuk mendampingi Ganjar Pranowo. Namun karena Golkar berbeda koalisi dengan PDIP, Ridwan Kamil pun harus mengubur mimpi ikut jadi pasangan calon yang akan berlaga di Pilpres 2024. Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto mengungkapkan alasan partainya memberikan karpet kuning kepada Gibran, karena melihat dua cawapres yang sudah daftar ke KPU berusia di atas 50 tahun. Golkar sendiri menginginkan ada calon muda yang bisa mewakili kepentingan generasi muda di Indonesia yang kini populasinya jauh lebih besar. Jumlah populasi generasi muda saat ini 53%, kami berharap Mas Gibran bisa memanfaatkan bonus demografi ini, kata Airlangga. Selain itu, Airlangga menyebut bahwa Golkar suka pemimpin muda yang usianya di bawah 40 tahun, salah satunya Gibran. Sedangkan untuk Prabowo, Airlangga menyebutnya masuk ke kategori kedua yang disukai Golkar, yakni usia 40++. Kenapa Golkar suka under 40? Karena dimulai dimulai dengan angka 4 dan Partai Golkar nomor 4. Bagi Partai Golkar hanya ada dua definisi anggota dan aktivis partai, satu under 40 yang kedua 40++. Jadi Pak Prabowo adalah 40++, ucapnya. Airlangga juga menyebut Indonesia memiliki sejarah dipimpin oleh anak muda pada zaman pasca kemerdekaan. Sultan Syahrir, kata Airlangga, pada waktu itu under 40 dan sukses bersama Soekarno-Hatta. Kenapa Partai Golkar berpikir anak muda kita punya sejarah? Contohnya Sultan Syahrir menjadi PM pertama sejak Indonesia diproklamirkan Soekarno-Hatta, umur Sultan 36 tahun dan Sultan adalah kepala eksekutif atau kepala pemerintahan. Jadi kalau Sultan Syahrir bisa, maka saya yakin under 40 anak muda kita juga siap mendampingi Bapak Prabowo, kata Airlangga dalam pidatonya. Gibran sendiri menerima keputusan Rapimnas Golkar yang mengusulkannya menjadi cawapres pendamping Prabowo Subianto. Gibran mengatakan, akan segera koordinasi dan tindak lanjuti keputusan Rapimnas Golkar tersebut dengan Prabowo. Saya sangat apresiasi keputusan Rapimnas, untuk selanjutnya akan kami koordinasikan, akan kami tindak lanjuti dengan Pak Prabowo, ujar Gibran di kantor DPP Golkar, Sabtu, 21 Oktober 2023. Sementara itu Gibran masih bungkam tentang status kepartaiannya. Namun, sebelumnya dikabarkan Gibran akan menjadi Ketua Umum AMPI, organisasi sayap kepemudaan Partai Golkar. Di sisi lain Ketua DPP PDIP Puan Maharani mengaku sudah bertemu dengan Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka, Jumat, 20 Oktober 2023, malam. Dalam pertemuan tersebut, Gibran menyampaikan pada Puan bahwa ia kemungkinan bakal ikut kontestasi pemilihan presiden, Pilpres. Puan tak menjelaskan secara rinci di mana pertemuan itu terjadi. Semalam, sudah ketemu sama Mas Gibran, yang di mana Mas Gibran menyampaikan, ada kemungkinan untuk mengikuti kontestasi Pilpres, kata Puan di sela-sela kunjungannya memimpin konsolidasi relawan Ganjar Mahfud se-Jawa Timur, Surabaya, Sabtu, 21 Oktober 2023. Meski sudah mendengarkan keterangan dari Gibran, Puan mengaku partainya belum bisa menyampaikan sikap. Namun untuk bagaimana kita tunggu selanjutnya, ujar dia. Di sisi lain, dalam pertemuan itu, Gibran juga menyampaikan bahwa ada dorongan dari Partai Golkar agar dirinya menjadi calon wakil presiden, cawapres. Sekali lagi, PDIP disebut Puan belum bisa mengambil sikap akan hal, dari Partai Golkar meminta untuk bisa jadi cawapres. Namun bagaimana setelah ini, belum ada keputusan. Jadi saya belum bisa mengucap apa-apa, imbuh Ketua DPR RI ini. Prabowo sendiri sempat memuji Partai Golkar karena berjiwa besar dengan mencalonkan dirinya dan Gibran sebagai capres dan cawapres di Pilpres 2024. Ia pun mengingat putusan Rapimnas sebelumnya yang mengusulkan Ketum Golkar Airlangga Hartarto menjadi capres atau cawapres. Ini saya anggap suatu keputusan yang sangat luar biasa,
Sangat berjiwa besar karena Golkar Rapimnasnya tadinya mencalonkan Pak Airlangga sebagai capres atau cawapres, ujar Prabowo di kantor DPP Partai Golkar, Sabtu, 21 Oktober 2023. Prabowo sendiri belum memastikan pelaksanaan deklarasi dirinya bersama Gibran Raka Buming Raka sebagai pasangan bakal calon presiden dan calon wakil presiden yang maju pada pemilu 2024. Saya sudah jawab sewaktu-waktu, bahwa dinamika politik Indonesia memerlukan suatu sikap yang dinamis, luas dan itikat yang terbaik untuk rakyat, kata Prabowo. Prabowo yang juga Ketua Umum DPP Partai Gerindra menegaskan bahwa dalam beberapa hari terakhir, Kim harus menyelesaikan hal-hal yang strategis dan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Halo, selamat berjumpa dengan saya Anika, pembaca berita podcastnews.id. Saksikan terus konten-konten menarik dari kami. Jangan lupa subscribe, like dan komen. Terima kasih.